public conscience. Hukum adalah hati nurani masyarakat. Thomas Hobbes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan Juri yang terhormat, serta pemerhati hukum dan konstitusi yang berbahagia. Kami dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Saya Nurul Anissa selaku pembicara pertama, di samping kiri saya Nur Ayu Mentari selaku pembicara kedua, dan di samping kanan saya Wiwin selaku pembicara ketiga. Terkait mosi perdebatan kita kali ini, kami menyatakan sikap bahwa kami setuju terhadap mosi anggota Dewan Perwakilan Daerah bebas dari anggota partai politik, yang dimana kami akan menyampaikan argumentasi kami dalam perspektif filosofis, yuridis, teoritis, dan sosiologis politik. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Perwakilan Daerah merupakan suatu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dari perwakilan setiap provinsi. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah bertujuan untuk merepresentasikan kepentingan masyarakat daerah di pusat. Mengenai keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah diatur di dalam pasal 22E ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Kemudian dalam pasal 1, angka 27, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, peserta pemilihan umum adalah partai politik untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Perseorangan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dewan Juri yang terhormat, pada tanggal 23 Juli 2018, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 30 PUU 16/2018 yang memberikan penafsiran konstitusional terhadap persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dimana putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak terlepas dari penafsiran yuridis dan semangat konstitusional terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi daerah. Pada faktanya, terdapat 70 dari 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sebesar 53% pada periode 2014 sampai dengan 2019 yang menjadi anggota partai politik, yang sebagian diantaranya adalah anggota partai politik aktif di tingkat pusat. Akibatnya muncul indikasi kepentingan politik yang dapat mengakibatkan hilangnya original intent pembentukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi daerah yang menjadi representasi politik layaknya Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Juri yang terhormat, menurut Profesor Dr. Jimli Asidiki, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, telah dijelaskan bahwa ada 3 jenis sistem perwakilan yang telah diterapkan di berbagai negara demokrasi. Yang pertama adalah sistem perwakilan politik, di mana di dalam sistem ini akan menghasilkan wakil-wakil politik yang berasal dari partai politik. Kemudian yang kedua adalah sistem perwakilan daerah, di mana sistem ini akan menghasilkan wakil-wakil daerah dari tiap-tiap provinsi. Kemudian yang ketiga adalah sistem perwakilan fungsional, di mana di dalam sistem ini akan menghasilkan wakil-wakil dari golongan fungsional yang berasal dari utusan fungsional. Sehingga berdasarkan ketiga jenis sistem tersebut, sangat jelas Dewan Juri yang terhormat bahwa Dewan Perwakilan Daerah termasuk kepada sistem perwakilan daerah. Oleh sebab itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah harus berasal dari tiap-tiap perwakilan daerah atau provinsi yang bersifat independen, sehingga dapat menyampaikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang ada di daerah di dalam parlemen. Selain itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah seharusnya tidak berasal dari anggota partai politik. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah untuk menyampaikan kepentingan masyarakat yang ada di daerah. Dan apabila Dewan Perwakilan Daerah berasal dari anggota partai politik, ditakutkan adanya kepentingan politik yang dapat melalaikan tugas daripada Dewan Perwakilan Daerah. Oleh sebab itu, salah satu pakar hukum tata negara yaitu Refli Harun menyetujui putusan Mahkamah Konstitusi mengenai anggota Dewan Perwakilan Daerah yang bebas dari partai politik. Selain itu, ia menilai bahwa tujuan dari putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah untuk mengembalikan tujuan utama dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah bertransformasi dari sistem parlemen unikameral menjadi sistem parlemen bikameral yang direpresentasikan melalui kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan politik dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga perwakilan daerah. Berdasarkan proses pembahasan yang dilakukan oleh
Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR ketika merumuskan pelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, disetujui bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak boleh berasal dari anggota partai politik. Menurut pengamat hukum tata negara Ferry Amsari, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30 tahun 2018 selaras dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah mengembalikan maksud dan tujuan awal pembentukan Dewan Perwakilan Daerah yang bebas dari anggota partai politik. Apabila anggota Dewan Perwakilan Daerah berasal dari anggota partai politik, maka sistem parlemen yang dijalankan tidak lagi bersifat bikameral, tetapi lebih bersifat unikameral, sebab anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah sama-sama berasal dari anggota partai politik dan sama-sama akan merepresentasikan kepentingan politik. Selain daripada itu, Dewan Juri yang terhormat, hal yang tak kalah penting untuk diperhatikan secara seksama adalah mengenai citra partai politik di masyarakat dan trust masyarakat terhadap partai politik. Anwar Arifin di dalam bukunya yang berjudul Perspektif Ilmu Politik menuliskan bahwa di Indonesia ada kesan kuat terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Hal tersebut terjadi sebab partai politik dinilai kurang berhasil dalam menjalankan fungsi-fungsi partai politik sebagaimana mestinya. Mulai dari sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, bahkan sampai fungsi partai politik sebagai pengatur konflik. Sedangkan menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas terhadap 1.127 responden di 57 kota di Indonesia, sebanyak 82,1 responden menilai bahwa partai politik tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat dan sebanyak 74,9% suara mayoritas menilai bahwa partai politik tidak berkomitmen memberantas korupsi dan menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi masalah pada partai politik di Indonesia dan terjadi distrust di masyarakat terhadap partai politik. Apabila anggota Dewan Perwakilan Daerah diperbolehkan berasal dari anggota partai politik, sementara di sisi lain terjadi distrust di masyarakat terhadap partai politik, maka hal tersebut berpotensi untuk memunculkan kelompok-kelompok golput di masyarakat ketika pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah yang tentu saja akan mengancam kehidupan demokrasi. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30 tahun 2018 merupakan solusi terbaik untuk mencegah terjadinya potensi-potensi buruk apabila anggota Dewan Perwakilan Daerah diisi oleh anggota partai politik. Namun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus diatur di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum agar daya berlakunya menjadi efektif. Selain daripada itu, solusi yang kami tawarkan adalah merumuskan kata perseorangan di dalam Pasal 22E ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan di dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan memaknai sebagai warga negara yang bersifat independen yang bebas dari anggota partai politik. Sekian dari kami, salam konstitusi.